Allahu Akbar, Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihadz dhalam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam kajian rutin Sabtu pertama membahas tentang usul fikih. Yang alhamdulillah untuk kajian usul fikih sudah selesai, meskipun loncat-loncat bahaya, diloncat-loncat. Kenapa? Karena kita ambil yang pentingnya saja. Kajian kita kali ini adalah tentang kaidah-kaidah usul fikih. Jadi ada usul fikihnya, ada kaidah-kaidahnya. Kalau usul fikih membahas tentang dasar-dasar atau jalan metode yang diperlukan bagi setiap ahli fikih untuk memperoleh hukum. Secara garis besar mereka mengambil dasar-dasarnya dan cara-caranya. Itulah usul fikih. Misalnya ada usul fikih menyebutkan bahwa asal setiap perintah adalah wajib. Asal hukum setiap perintah baik dalam Al-Quran atau As-Sunnah adalah wajib, terkecuali ada dalil yang memalingkan dari kewajiban itu. Jadi semua dalam Al-Quran atau hadis wajib asal mulanya, kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari hukum wajib. Begitupun asal setiap larangan, asal hukum setiap larangan dalam Al-Quran, As-Sunnah adalah haram, terkecuali ada dalil lain yang memang memalingkan dari keharamannya. Jadi tidak semua perintah wajib, juga tidak semua larangan itu haram hukumnya. Itu kaitan dengan usul fikih. Sementara kalau kaitan dengan kaidah usul fikih, jadi kaidah usul fikih ini adalah simpulan dari Al-Quran, As-Sunnah, disimpulkan bagaimana hasilnya. Maka para ulama mujtahid membuatlah kaidah-kaidah usul fikih, yang dengan kaidah-kaidah ini dia menjadi
wadah untuk cabang-cabang semua fikih yang macam-macam hukumnya itu bersumber bermuara ke wadah ini, kaidah-kaidah kulli. Misalnya ada bahasan tentang al-umuru bimaqasidiha, misalnya bahwa segala perbuatan itu tergantung niatnya. Dari sini dipecah menjadi beberapa pecahan. Jamaah rahimakumullah, para ulama-ulama membuat kaidah usul fikih. Ada yang membuat mencapai 40 kaidah, sebagian 50 kaidah, dan bahkan sampai 200 kaidah usul fikih. Tapi yang masyhur, yang bersumber dari semua kaidah-kaidah adalah hanya 5 saja. 5 yang paling masyhur. Jadi inilah 5 kaidah ini. Dari 5 ini dipecah, punya turunan berapa cabang-cabangnya nanti. Yang pertama adalah di antara kaidah yang 5 ini, yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan tergantung niatnya. Segala perbuatan tergantung niatnya. Perbuatan ada 2. Ada perbuatan sifatnya ibadah, ada perbuatan sifatnya adat kebiasaan. Dan masing-masing dari 2 ini diperlukan niat. Tujuan niat dibentuk apa? Diadakan untuk membedakan mana ibadah, mana adat. Kalau tidak ada niat, maka sama saja ibadah bisa dikatakan adat. Makanya diperlukan niat di sini. Ketika ada seseorang yang misalnya melakukan satu perbuatan yang mirip dengan 2 hal tadi, bisa dikatakan ibadah, bisa dikatakan adat kebiasaan. Misalnya mandi, Pak. Mandi ini kan bisa dikatakan ibadah, mandi besar bisa, mandi kecil sunnah bisa juga mandi biasa, mandi bersih-bersih, ini adatnya. Maka di sini niat diadakan apa tujuannya? Untuk membedakan mana ibadah, mana adat. Ketika ada niat di sini, saya berniat menghilangkan hadas besar misalnya, berarti ini melepaskan dari adat kebiasaan, ini adalah ibadah. Makan bisa dikatakan ibadah, bisa dikatakan juga adat kebiasaan. Betul? Kalau orang makannya sahur, ibadah itu kan. Atau makan tujuannya apa? Ingin supaya dapat kuat beribadah, khusyuk dalam beribadah, makanlah akhirnya. Ada juga orang biasa saja, tidak niat apa-apa, niat makan enak, yang penting cari tempat yang enak. Nah, diadakanlah niat di sini untuk membedakan mana adat, mana ibadah. Saya berniat makan dengan tujuan agar khusyuk dalam beribadah. Jadilah ibadah niatnya. Tidur juga sama, bisa dikatakan ibadah, bisa dikatakan adat juga. Kalau tidurnya tujuannya untuk kebaikan, niat saya tidur di malam ini agar nanti malam bisa bangun untuk bertahajud, berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala, berarti ibadah niatnya. Banyak pokoknya Pak ya. Ini tujuan niat diadakan. Yang kedua adalah membedakan derajat atau martabat ibadah tersebut. Misalnya ada ibadah yang sama, tidak mungkin satu perbuatan disebut adat kebiasaan tapi tetap ibadah. Cuman diperlukan niat di sini untuk apa? Untuk membedakan martabat atau derajatnya. Misalnya salat Allahu Akbar. Adakah orang mengatakan ini adat kebiasaan? Ada enggak? Enggak ada. Semua mengatakan sedang ibadah, sedang salat. Lantas untuk apa niat di sini? Untuk membedakan martabat atau derajat ibadah tersebut. Ada ibadah yang fardu, ada yang sunnah. Makanya diadakan niat di sini. Kalau fardu niatnya 3 kan? Saya berniat sholat 1, saya berniat sholat fardu 2, kemudian zuhur misalnya 3. Ini yang wajib nih. Saya berniat sholat fardu zuhur 3. Tapi kalau sunnah cuma 2.
Saya berniat sholat qobliyah, tidak perlu pakai sunnah, tidak perlu, tidak wajib. Saya berniat sholat duha, saya berniat sholat istikharah, sholat hajat tanpa menyebutkan sunnah. Ini adalah ibadah sunnah. Nah, dasar inilah makanya para ulama-ulama membuat kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung niatnya. Nanti kita bahas ini secara rinci. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, yang kedua kaidah yang 5 tadi, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Bahwa keyakinan tidak bisa disingkirkan dengan keraguan. Kalau sudah yakin, tidak akan pernah disingkirkan dengan keraguan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kalau ada kumpul yakin dan ragu, maka ambil yang yakin. Yang ragu tinggalkan, yang yakin kita ambil. Misalnya Bapak sholat, di tengah-tengah sholat ragu, ini sholat 3 rakaat kah atau 4 rakaat? Yang ragu mana? Yang 4, yang ragu ini. Yang 3 yakin sudah. 3 apa 4 ya? 3 yakin sudah ini. Yang 4 ragu. Nah berarti ambil mana? Yang 3. Atau Bapak misalnya wudu, yakin saya wudu, yakin wudu tadi, tapi ragu batal enggak ya? Nah ini ambil mana? Ambil wudu karena yakin. Atau Bapak yakin kentut batal, yakin saya batal wudu tadi kentut, tapi ragu wudu lagi enggak? Nah ini ya, kita ambil yang yakin di sini. Bahwa yakin tidak bisa disingkirkan dengan keraguan. Ini contoh kedua dari kaidah-kaidah. Ini banyak juga cabangnya. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taysira. Al-masyaqqatu tajlibu taysira. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini. Kesulitan, setiap kesulitan dalam beragama itu ternyata mendatangkan kemudahan. Makanya ada rukhsah dalam Islam, kan rukhsah. Bagi yang safar boleh menjamak sholatnya. Ini rukhsah. Kan kesulitan dia, dikit-dikit sholat lagi, diringankan dalam Islam. Karena masyarakat, karena kesulitan diringankan. Akhirnya boleh dijamak, boleh dikosor, bahkan boleh buka puasa, boleh memakan bangkai ketika tidak ada makanan. Ini rukhsah. Orang sakit tidak bisa berdiri sholatnya, dirukhsahkan jadi duduk. Tidak bisa juga jadi baring. Tidak bisa juga isyarat dengan kepala, tidak juga dengan isyarat mata, tidak juga dengan hati isyaratnya. Ini dah dasar, inilah banyak cabang-cabangnya juga, nanti kita bahas juga yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzal. Setiap yang membahayakan itu disingkirkan. Di dalam Islam ada bahasan yang membahayakan itu harus disingkirkan. Makanya ada bab kisos. Ketika kita dilukai bagian mana, maka yang melukai kita harus dibalas dengan luka yang sama. Itu kisos namanya. Tujuannya apa? Ad-darur yuzal. Kebahayaan harus disingkirkan. Dan terakhir adalah al-adah muhakkamatun. Al-adah muhakkamatun, bahwa adat kebiasaan itu ternyata bisa dijadikan hukum. Adat kebiasaan yang tidak benturan dengan syariat Islam itu bisa dijadikan sebagai hukum. Misalnya masalah batas perempuan haid, ada sedikit, ada minimnya, ada maksimalnya, ada galibnya. Ini diambil dari mana? Dari adat kebiasaan. Ada perempuan biasanya haidnya 6 atau 7 hari, ada yang 1 hari 1 malam, ada juga yang 15 hari. Nah ini diambil dari kebiasaan-kebiasaan para perempuan.
Jadi ini adat bisa dijadikan hukum. Atau misalnya dalam Islam masalah gadaian Pak, gadaian kan sebetulnya dalam Islam gadaian itu tidak boleh kita manfaatkan. Ada orang gadai rumah atau dia gadai sawah, sementara rumahnya, sawahnya ada hasilnya gitu, ada yang ngontrak lah di rumah itu, sawahnya ada pohon apa gitu bisa dimanfaatkan. Nah, sepanjang gadai belum terbayar, bolehkah kita mengambil manfaat dari rumah atau sawah tersebut? Dalam Islam tidak boleh sebetulnya, tidak boleh. Tapi kalau kembali ke adat, kalau di tempat itu adat kebiasaannya memang seperti itu, sudah tradisi, maka silakan diambil, boleh. Beda dengan satu tempat yang tidak ada adat seperti itu, hanya sebatas jaminan saja, maka ini tidak boleh dimanfaatkan. Ini adat muhakkamah, nanti kita bahas semuanya itu. Yang pertama adalah al-qaidatul ula, kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Yang baik akan jadi baik, yang buruk akan jadi buruk. Hati-hati Pak, niat bahaya ini, niat ini subhanallah. Yang halal jadi haram, bayangkan. Yang haram jadi halal, tergantung niat kita. Kalau misalnya orang makan kan halal, makan halal, minum halal. Tapi kalau dia praktekkan, ini dianggap sebagai minuman keras nih. Misalnya ini nih, saya anggap ini minuman keras. Wah, ini mantap nih. Sambil kita praktekkan mabok Pak, goyang-goyang kepalanya, mabok-mabokan begini diminum, maka minum jadi haram. Kenapa? Menganggap ini adalah minuman keras. Goyang-goyang, gimana lu, gini-gini praktek, ini haram ini. Atau makanan, kita anggap ini makanan halal sebetulnya, tapi karena kita menganggap ini haram, maka jadi haram dia. Termasuk istri kita kenal istri kita namanya siapa, putri siapa, tapi kalau kita anggap dia orang lain, wah ini adalah artis. Karena mungkin bosan, kita lihat wajahnya Pak, bosan nih, ini lagi. Kita bayangkan seseorang yang cantik, yang membuat syahwat kita mungkin naik. Kita bayangkan dia seseorang yang seperti itu, maka hukumnya bisa jadi berzina itu. Kenapa? Karena Anda menganggap dia bukan orang lain, dia bukan istri sendiri tapi orang lain. Makanya al-umur biqasidiyah, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Bisa jadi wajib, semua perkara bisa jadi wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Nah, para ulama-ulama mengambil dasar kaidah ini dari mana gitu? Mereka mengambil asalnya dari Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Ali Imran ayat 144 Allah berfirman, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha." Ini dasar hukumnya. Barang siapa yang berkeinginan mendapatkan pahala dunia, maka kami akan memberikan pahala itu, kata Allah. Dan barang siapa yang mengharapkan pahala akhirat, maka kami pun akan memberikan pahala itu kepadanya. Dasar inilah para ulama membuat satu kaidah bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Niat ke dunia bisa jadi dunia, kalau akhirat pula. Ada amal akhirat bisa berubah menjadi amal dunia, ada amal dunia bisa berubah menjadi amal akhirat. Rasul mengatakan betapa banyak amal-amal akhirat yang kemudian berubah menjadi amal dunia dengan sebab tidak baiknya niat. Betapa banyak amal-amal dunia tapi bisa berubah menjadi amal akhirat dengan sebab baiknya niat. Salat baik tidak salat? Baik salat. Baca Quran baik nggak Pak? Baca Quran baik, baca Quran. Puasa baik, puasa juga. Tapi niatnya apa? Ini pertanyaannya.
Kalau kita niat sholat tujuan ingin dipuji, tujuan ingin diapakan lagi, ingin dapat sesuatu dari manusia, ini tidak baik. Ini baca Quran pun sama, puasa juga sama, berarti ibadah kita niatnya seperti itu ke arah dunia, maka ibadah kita dicap sebagai ibadah dunia, tidak ada pahalanya. Ketika kita di akhirat nanti minta amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala, kata Allah, bukankah kamu dulu ingin dipuji sama orang itu? Minta sana, jangan ke sini, kata Allah. Nah, kebalikannya ada orang beramal amal dunia, seperti orang cari duit, Pak. Itu dunia bukan duit. Dunia cari duit dari pagi sampai sore, bahkan lembur lagi. Ini kan dunia. Nggak henti-henti cari duit terus. Kita jangan uzon, Pak. Yang kita anggap nih orang ahli dunia nih, jangan dulu niatnya apa hatinya itu. Kita nggak tahu. Karena bisa berubah. Yang tadinya dunia, kalau niatnya baik, tujuan saya lembur kenapa? Saya punya orang tua atau punya istri, punya keluarga yang perlu biaya banyak untuk berobat misal. Makanya saya paksakan diri untuk mencari lebih dari itu. Ini kebaikan ini. Atau tujuan dia kerja, berangkat pagi, pulang sore, apa tujuannya? Untuk menafkahi istri, keluarga, agar tidak minta-minta kepada orang lain, terus bisa bantu orang yang butuh. Ini niatnya baik, maka amal dunianya berubah menjadi amal akhirat. Alhamdulillah. Itulah ya Pak. Yang kedua adalah dasar pengambilan dalil ini atau kaidah ini. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis sahih, innamal a'malu binniyat. Ini sangat masyhur hadis ini. Sesungguhnya sahnya beramal itu tergantung niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niati, meskipun tidak melakukannya, tapi kalau sudah niat baik, maka dia mendapat pahala baik. Hari ini Bapak niat nih, azam pagi-pagi, saya azam ya Allah, pagi ini akan melakukan semua perintah-Mu, meninggalkan semua larangan-Mu. Allah tulis berapa macam perintah Allah, berapa macam larangannya, ditulis bahwa kita sudah melakukannya, meskipun kita tidak melakukan perbuatan baik itu. Maka barang siapa yang hijrahnya hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya akan dia dapati dari Allah dan Rasulnya. Niatnya karena niat baik, maka dia akan mendapat pahala baik. Kebalikannya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan yang dinikahi, maka hijrahnya tentu kepada apa yang dia hijrahi. Muttafaqun alaih. Yang kedua, hadis yang kedua tentang kaitan niat, maniddana dainan fahuwa yanwi an yu'addiyahu. Barang siapa yang meminjam nih, barang siapa yang berhutang kemudian dia berniat akan membayar hutangnya. Nah, niat lagi kembalinya nih. Orang pinjam uang, pinjam barang, tapi dia niat akan mengembalikan barang itu atau uang itu, maka Allah akan membayarkan hutangnya kelak di hari kiamat tatkala dia tidak mampu membayarnya. Tapi niatnya benar membayar hutang, karena mungkin ketidakadaan dia wafat, meninggal dunia, maka nanti hari kiamat Allah yang akan bayar hutang-hutangnya. Alhamdulillah, ini berkat niat. Dan sebaliknya, barang siapa yang berhutang kemudian dia tidak niat untuk membayarnya, lalu dia mati, maka di hari kiamat nanti amal-amal baiknya akan dialihkan kepada orang yang pernah dipinjam hutang. Kalau habis amal baiknya, maka amal buruknya orang tersebut akan pindah kepadanya. Jadi ini kembali kepada niat. Yang ketiga adalah hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang datang ke kamarnya kemudian dia tidur dan berniat akan melakukan qiyamul lail, dan tiba-tiba
matanya tidak bangun di malam hari sampai pagi hari, maka Allah catat baginya apa yang telah dia niati tadi. Itu kan subhanallah. Orang tidur niatnya baik, ingin bangun malam, ternyata bablas sampai subuh, maka Allah catat niatnya itu. Jadi intinya adalah pentingnya niat dalam segala hal. Penting kita berniat. Ada niat, ada azam, Bapak Ibu. Kalau niat itu niat sekarang langsung dipraktekkan, itu namanya niat. Bermaksud kepada suatu perkara dikerjakan langsung, itu niat namanya. Jadi kalau azam bermaksud kepada sesuatu tapi nanti dikerjakannya, itu azam namanya. Hari ini niatnya, sore dikerjakan atau besok, itu azam. Al-Imam Syafi'i mengatakan kaitan tentang niat. Niat itu sampai disebutkan sulusul ilmi. Dalam semua praktek ibadah itu niat itu memposisikan sebagai sepertiganya ilmu. Dari semua ilmu niat sepertiganya. Karena apa? Karena dalam ibadah ada yang dengan hati, ada dengan lidah, ada dengan anggota tubuh. Hati, lidah, anggota. Makanya disebut dengan sepertiganya ilmu ini daripada niat. Nah, berikutnya adalah contoh di sini diantaranya adalah tentang kaitan ibadah. Seperti apa? Seperti kal wudu'i wal ghusli. Seperti berwudu, mandi, baik fardu ataupun sunnah, atau salat baik yang fardu ain, fardu kifayah, atau sunnah rawatib, atau sunnah biasa, atau qasar jama', menjadi imam, menjadi makmum. Ini semua diperlukan niat. Membayar zakat, memakai pakaian-pakaian, perhiasan, kemudian juga puasa, i'tikaf, semuanya itu perlu niat. Termasuk kita duduk di pagi hari ini, tujuannya apa? Tujuan thalabul ilmi, Allah catat itu. Tujuannya apa? I'tikaf, Allah catat itu. Nah, berikutnya adalah tentang kaitan tadi sudah dibahas tentang apa tujuan niat, yaitu tujuannya adalah membedakan mana adat, mana ibadah, mana martabat ibadah dari fardu dan sunnah. Nah, berikutnya di sini ada beberapa kaidah dari kaidah al-umum qasidihah. Semua perbuatan tergantung niatnya dipecah di sini menjadi beberapa kaidah. Yang pertama, ma yustaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtil. Maka setiap niat yang disyaratkan ta'yin disebutkan, maka ketika kita salah penyebutan maka bisa berakibat batal niat kita. Setiap niat yang diperlukan ta'yin disebutkan yang dia niati, maka ketika salah berniat maka hukumnya batal niatnya. Dalam sholat hanya 3 apa yang diwajibkan fardu ya. Pertama usolli, kedua fardhu, ketiga zuhri. Usolli, fardhu, zuhri, 3. Saya berniat sholat, usollinya, fardhu, zuhur, hanya 3. Kalau salah penyebutan, usolli misalnya sholat zuhur, usolli fardhu asri misalnya, saya berniat sholat fardhu asar, salah, batal sholatnya, tidak jadi. Kenapa? Karena syaratnya dalam sholat ta'yin 3. Kalau sunnah 2, usolli qabliyataz zuhri, usolli istikharah, usolli hajah. Jadi nggak perlu pakai sunnah-sunnah. Ini yang wajibnya, Pak. Maka apabila salah dalam penyebutan yang ta'yin, maka hukumnya batal niatnya.
Yang kedua, sekarang ada kaidah, setiap niat yang disyaratkan secara jumlahnya saja, tidak perlu ditakyin secara perinci. Maka apabila ditakyin dan ternyata salah, maka itu pun berakibat batal niatnya. Jadi ada niat yang tidak perlu takyin, cukup umum saja diumumkan. Misalnya kita berjamaah apa nih? Apakah dalam niat perlu kita sebutkan imamnya siapa? Yusolli fardhu subhi makmuman li Ustadz Kaswadi misalnya. Saya berniat sholat fardhu subuh tadi karena bermakmum kepada Pak Kaswadi. Perlu enggak seperti itu? Tidak perlu, yang penting bermakmum saja pada siapapun. Tetapi kalau kita sebutkan orangnya ternyata salah dalam penyebutan, maka ini batal niatnya. Saya berniat sholat fardhu subuh bermakmum kepada fulan, ternyata bukan dia orangnya, maka batal niatnya. Jadi pentingnya itu niat. Kalau kita niat berapa yang ditakyin, yang disebutkan, maka itu sebutkanlah, jangan sampai tidak. Kemudian bagaimana kalau tidak takyin, maka jangan coba-coba takyin menyebutkan secara khusus. Takutnya apa? Khawatir salah dalam penyebutan, maka berakibat batal niat kita. Dan terakhir adalah di sini bukan yang keempat adalah di sini ada sebutan maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Dari hadis, dari kaidah tadi ada cabangnya, yaitu maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Tujuan ucapan itu tergantung niatnya si pengucap. Ucapan, semua ucapan itu tergantung niat si pengucap atau penulis, Pak. Ucapan, penulis sama saja. Kalau misalnya kita mengucapkan sesuatu, apa niat ucapan kita itu, maka itu yang dianggap. Misalnya dalam tulisan ya, dalam WA atau dalam SMS atau apa, kita menulis niat kita adalah Assalamualaikum, niat kita. Tapi kita tulis ASS misalnya, ASS, niatnya apa? Assalamualaikum. Maka yang dianggap adalah niat kita. Tujuan ucapan atau tulisan atau ucapan itu tergantung niatnya si penulis atau si pengucap. Beda kalau kita tulis ASS, tujuannya apa? Menghina Islam misalnya. Apa artinya? Pantat ya. Apa ASS? Pantat, bokong. Nah, kalau kita niat seperti itu, ASS dengan niat pantat atau bokong, maka haram hukumnya. Atau kita niat misalnya apa, dalam WA kita chattingan kita tulis apapun model tulisannya, kalau tujuannya baik maka itu jadi baik. Kenapa? Karena bermuara kepada kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Semuanya tergantung pada niatnya. Perbuatan apapun itu kembali kepada niat. Kalau niatnya baik maka jadi baik, kalau buruk jadi buruk juga. Makanya kalau kita berbuat apapun, siapkan dulu niat kita terlebih dahulu. Matangkan niat kita dulu. Kalau sudah matang, baru bergerak. Bapak mau nikah? Iya nikah. Apa niat nikah? Tujuannya apa? Matangkan dulu. Apa mengikuti sunnah Rasul? Apa ingin bagaimana niatnya? Kalau kita tujuan nikah, tujuannya untuk membahayakan istri kita, tidak mau ngenafkahin, misalnya seperti itu, sebatas beberapa hari saja, maka ini niatnya haram, tidak boleh. Demikian Pak, Ibu, kaidah usul fikih yang pertama. Mungkin ada waktu bagi yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengajukan dua pertanyaan Pak. Jadi masalah niat yang berubah atau enggak. Saya suatu waktu saya jadi imam ini Pak, jadi imam tarawih di rumah. Kebetulan makmum istri. Nah pas bagian kedua itu kan saya masih tarawih 4 rakaat. Istri kiranya udah witir gitu, jadi niatnya kan witir. Nanti dia sadar pada saat rakaat keempat, oh ini gimana? Setelah dia
tetap sesuai dengan niat dia, padahal dia masih tarawih. Yang pertama. Yang kedua, ada seorang yang berutang ya. Orang ini nggak punya niat membayar kok, dan dia mampu sebenarnya. Tapi saya memaafkan dia. Nah pertanyaannya, apakah di kelak di akhirat nanti tetap pahala saya akan, pahala dia akan ke saya, bukan saya ke dia. Makasih Mas. Baik. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah dengan niat, misalnya niat witir karena menganggap imamnya witir gitu kan. Allahu Akbar. Ternyata pas rakaat ketiga bangkit lagi. Lah, kok jadi 4 rakaat? Atau misalnya apa begini, kita kan misalnya sholat 4 rakaat, sholat tam. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kita tidak tahu imam itu depan kita ternyata dia qashar 2 rakaat. Kan beda. Nah, kalau kita sholat dengan niat yang berbeda, praktek yang berbeda, apakah niat kita alihkan, kita rubah, atau batalkan, atau bagaimana? Nah, di sini kita lihat Pak. Kalau misalnya kita sholat dengan imam berjamaah, ternyata imam dengan kita beda niatnya. Kita witir, dia tidak witir. Nah, pada saat waktunya sudah mulai terlihat perbedaan, dia berdiri, kita duduk, apa yang kita lakukan di sini? Bapak di sini bisa melakukan 2 hal. Yang pertama, bisa dibatalkan sholatnya, maksudnya mufaraqah, pisah. Begitu dia bangkit, wah ini bukan witir nih, maka kita langsung katakan niat saya pisah, mufaraqah dengan imam. Jadi kita sholat sendiri, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kedua, boleh nggak kita menunggu sampai selesai? Dia bangkit, kita tunggu saja deh, nggak usah salam, kita tunggu dia, kita baca tahiyat berulang-ulang terus sampai dia satu posisi dengan kita dan salam. Nanti kita salam assalamualaikum, kita ikut bareng assalamualaikum. Ini 2 Pak. Sama hanya imam kelebihan rakaat. Imam rakaatnya lebih, kita 4, dia 5. Kita tegur, subhanallah, nggak mau nurut dia karena dia yakin mungkin kurang. Subhanallah. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Yaitu 2 tadi, boleh mufaraqah, pisah, atau kita tunggu sampai dia sama dengan kita. Tunggu sampai selesai, begitu assalamualaikum tahiyat, kita bareng-bareng tahiyat. Dia salam, baru salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan bahkan katanya yang utama adalah menunggu imam sampai selesai. Tunggu imam sampai selesai bareng dengan kita sholatnya. Jangan mufaraqah. Ini afdol daripada kita mufaraqah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang berhutang kepada kita dan dia memang niat tidak mau bayar hutangnya, tetapi kita ikhlaskan, ridhokan, apakah nanti di yaumul qiyamah tetap dosanya dia atau pahala kita, pahalanya diambil kepada kita. Nah, di sini kalau sudah ada yang namanya ridho, ini sudah ada, nggak masalah Pak. Ar-ridho sayyidul ahkam. Ridho itu pusatnya, rajanya hukum itu ridho. Ridho itu pusatnya, sumbernya hukum. Ridho itu udah nomor 1. Kita punya keluarga dibunuh, kan mesti dibayar, dikisos. Ini orang punya hutang sama kita, mesti dibayar juga. Dia jahat sama kita, mesti dibalas juga. Kalau sudah ridho, ikhlas, sudah selesai masalah. Nggak ada lagi tuntutan apa-apa. Dan dia dapat pahala apa? Dapat pahala ihsan, berbuat baik kepada sesama. Jadi begitu Pak. Kasihan kita kalau misalnya kita meninggal dunia atau sehari-hari kita takut ada orang ngomongin kita. Kalau kita memang jiwa besar, kita katakan, ya Allah, hari ini saya halalkan orang-orang yang memfitnah saya, orang-orang yang menghujat saya, yang menggibah saya, yang menzalimi saya halalkan semuanya. Udah halal itu. Yang ngomongin kita bagaimanapun udah halal, karena kita udah mengatakan itu. Masih ada?
Sama kayak begini Pak, kita sholat nih, kita sholat 5 waktu. Habis sholat kita katakan begini, ya Allah, saya hadiahkan pahala sholat ini kepada seluruh umat Islam yang mati yang hidup, terutama untuk orang tua saya, kakek nenek saya misalnya. Udah hilang pahala sholat kita, nggak ada. Yang kita dapat apa? Bukan pahala sholat, tapi pahala ihsan, pahala berbuat baik kepada sesama. Kita sedekah, saya sedekah, saya berikan pahala sedekah ini kepada semua umat Islam yang mati yang hidup, terutama untuk keluarga. Untuk siapa? Hilang pahala sedekah. Yang dapat apa? Ihsan. Dan justru ihsan itu lebih besar pahalanya daripada sholat kita, puasa kita, dan lain-lainnya. Itu jangan merasa rugi. Sholat hilang pahalanya, Allah kasih lebih ihsan itu. Banyak kasihan mereka yang mati itu, terutama ya. Kita dikit-dikit punya pahala sedikit, berikan kepada mereka gitu. Senang mereka itu, senang mereka. Tidak ada harapan mereka kecuali itu, menunggu dari yang hidup, memberikan pahala-pahala kebaikannya kepada yang mati. Ibaratnya mereka seperti kalgharikil mugawwis, seperti orang yang tenggelam dalam laut, jauh dari pulau sana sini. Coba bayangkan kita tenggelam dalam laut Pak, nggak ada yang bantu kita. Tiba-tiba ada yang datang, mengulurkan tangannya, diangkat naik ke atas kapal. Coba bagaimana? Itulah gambaran orang meninggal dunia. Ketika dia butuh bantuan yang hidup, dikirimkan pahala-pahala kebaikan untuk mereka. Itulah ibaratnya orang tenggelam dalam lautan diangkat. Makanya mereka berkata, ketika ada orang yang baik, yang saleh, memberikan pahala baiknya untuk yang meninggal dunia, itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Saking mereka senangnya itu. Dan kita tidak akan merasakan bagaimana derita mereka, parahnya mereka seperti bagaimana kalau kita belum mati. Jika ingin tahu bagaimana deritanya, ya mati dulu, baru kita katakan ternyata benar, ya Allah, ternyata benar. Pada zaman dulu ada seorang syekh besar, Al-Imam Izzuddin bin Salam, seorang hafidh, muhaddis juga, fikih juga. Beliau pernah mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia, ketika dikirim pahala kebaikan untuk mereka, itu nggak sampai ke mereka. Dulu nggak ada, ketika orang meninggal dunia dikirim pahala, nggak ada pahala sampai ke mereka. Ini pendapat bin Salam, Izzuddin bin Salam. Nah, ketika beliau wafat ditanya oleh Al-Qurtubi kalau tidak salah, ditanya tentang bagaimana pendapat Anda dulu, bahwasanya orang meninggal dunia tidak akan sampai pahala kepada mereka. Apakah betul tidak sampai? Dia katakan dalam mimpinya itu, saya ulang fatwa saya, bahwa ternyata pahala orang yang hidup diberikan kepada yang meninggal itu bermanfaat dan terkirim. Ini pengakuan dari seorang syekh besar, Izzuddin bin Salam. Ini kaitan dengan apa? Dengan hutang piutang Pak. Jadi hati-hati hutang itu. Kalau sampai kita berhutang kepada orang lain, kemudian dia tidak ridho dengan hutang yang belum dibayar, lalu kita meninggal dunia dan kita emang tidak niat untuk membayarnya, hati-hati. Kalau kita mati nanti, roh kita tidak bisa naik ke atas ke bumi, tidak naik ke atas, turun ke bawah, di tengah-tengah mengambang dia, tidak punya tempat tujuan, tidak naik ke atas bagaimana orang-orang yang muslim, yang baik, yang soleh, tidak ke bawah seperti orang yang kafir, terus di atas sepanjang belum dibayar hutangnya, begitulah dia. Alhamdulillah. Dan bahkan Nabi pernah suatu hari ketika ada jenazah dibaringkan, Nabi dipanggil untuk jadi imam. Kata Nabi, ditanya, ini orang punya hutang tidak? Nabi kayak tahu tuh, ini orang punya hutang tidak? Nabi tahu nih orang nggak dia punya hutang dan nggak niat bayar hutang. Kata keluarganya, iya dia punya hutang ya Rasulullah. Jika demikian saya nggak mau sholat, nggak mau jadi imam. Bayangkan, sepanjang tidak ada jamaah yang hadir di sini tidak mau bayarin hutang dia. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, saya tanggung hutang-hutangnya. Akhirnya Nabi baru sholat jadi imam. Allahu Akbar. Kenapa? Karena begitu besar
Begitu besar dosanya orang yang berhutang yang tidak ada niat bayar sama sekali. Dan bahkan boleh dibedakan Pak, orang punya hutang banyak tidak ada mau niat bayar hutang, itu ketika jenazah dibawa itu boleh jadi berat dibawanya, itu berat luar biasa. Orangnya kecil, kurus, tapi kok berat, kenapa ini? Ada apa ini? Boleh jadi dia banyak memikul, menzalimi orang-orang sekitar dia. Akhirnya apa? Kezalimannya itu ditampakkan di dunia. Auzubillah. Oleh karenanya hati-hati jika kita punya hutang. Bayar saja, nggak usah gede-gede. Kita ada niat 10.000, bayar 10.000, nyicil 20.000, terus 1.000, 1.000.000. Yang penting niat bayar gitu, semampu kita. Kalau sudah lebih dari kebutuhan kita, nafkah istri sudah, anak sudah, ini sudah, ada lebihnya, bayarkan hutang. Ini mah istri udah, anak sudah, rokok belum, rokok diambil juga, nggak bisa rokok itu kan nggak ini, nggak wajib Pak. Rokok jangan dulu. Rokok ini kan seperti ini, apalagi belanja di mall-mall, beli HP baru ini. Utamakan hutang dulu daripada kita belanja yang lainnya, karena bahaya itu. Mumpung kita masih hidup, kalau sudah meninggal, aduh, kita meninggal nggak ada yang tahu kita punya hutang sama seseorang, ini gimana nanti? Terus orang juga nggak ridho lagi, aduh bahaya ini. Insya Allah masih ada. Sudah. Ya. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan niat, kita tahu bahwa terkait dengan satu bentuk ibadah, misalnya ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nah, bagaimana, bolehkah ketika kita melakukan bentuk ibadah yang wajib, tapi juga niatnya sekaligus untuk melaksanakan yang sunnah? Contoh misalnya, ibu-ibu misalnya, ibu-ibu kaitannya dengan puasa yang dalam kondisi misalnya haid di bulan Ramadan, yang mana tidak bisa melakukan hingga itu puasa, akhirnya puasa qadha. Nah, puasa qadha ini diniatkan dibarengkan dengan di hari-hari yang disunahkan, baik di hari Senin ataupun di Kamis. Bolehkah dalam satu bentuk ibadah yang wajib dan sunnah ini kita niatnya dua? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ini. Boleh nggak amal satu niatnya dua gitu kan? Amal satu niatnya dua, seperti misalnya ibu-ibu punya qadha Ramadan digabung dengan Senin atau Kamis atau Syawal 6 hari. Atau mungkin ada orang punya dua kewajiban mandi, ada mandi besar, mandi kecil, hari Jumat malamnya hubungan bertepatan hari Jumat, kan dua sunnah tuh, ada sunnah, mandi sunnah, ada mandi wajib. Bolehkah digabung? Atau mungkin, nah sekarang kurban panen, kurban, dia punya kambing, bagaimana kalau niat kambingnya dua, satu untuk akikah, satu untuk kurban, boleh nggak? Nah, kan sama juga itu prakteknya seperti itu. Ini masalah-masalah seperti ini khilaf antara ulama, ada beda pandangan. Sebagian menyebutkan tidak bisa satu ibadah digabung-gabung, satu aja cukup sudah. Itu pendapat Ibnu Hajar, tidak boleh. Yang kedua, pendapat Ar-Ramli menyebutkan bahwa boleh-boleh saja satu amal dengan dua niat bahkan lebih. Yang penting niatnya kumpulkan situ. Misalnya puasa, saya berniat puasa esok hari sebagai qadha Ramadan dan Syawal misalnya. Jadi, atau akikah kambing, saya berniat memotong hewan ini sebagai akikah atas nama fulan dan kurban si fulan misalnya. Bisa seperti itu. Tapi kalau nggak mau jadi fitnah, bisikin panitianya atau si pemotongnya, Pak ini kan dua niat Pak nih untuk akikah dan kurban, tolong pas selipin niatnya dua. Nah itu yang motong niat dia, saya berniat
memotong hewan ini sebagai kurban dan akikah si fulan misalnya, potong sudah. Bisa seperti itu. Kalau kita ambil pendapat ini, kebanyakan mengambil pendapat ini karena ringan gitu Pak, ringan, tidak berat. Satu amal bisa dua kita ambil. Kita masuk ke masjid Pak nih, masuk masjid, apakah sholat sunat tahiyat dulu baru subuh, atau satu kali saja, satu kali sholat tahiyat masjid gabung dengan tahiyat dengan sholat subuh? Bisa dua-duanya Pak. Bapak mengambil pendapat yang tadi yang tidak bisa digabung, berarti masuk masjid, sholat tahiyat masjid, habis itu bangkit lagi sholat sunat subuh atau fajar, selesai. Yang kedua, pengen yang ringan, boleh masuk ke dalam masjid, satu kali sholat saja. Niatnya apa? Niat sholat sunat tahiyat masjid dan sholat sunat subuh. Allahu Akbar, selesai. Habis salam, udah duduk, mana nggak usah berdiri lagi. Ini masalah khilafiyah antara ulama-ulama, karena nggak ada contoh dari Nabi bagaimana ini. Oleh karenanya, jika memang kita merasa kuat, silakan ambil pendapat yang tadi tidak boleh digabung-gabung. Tapi kalau kita merasa ini berat bagi saya, maka silakan ambil pendapat yang membolehkan satu ibadah diniatkan dua. Wallahu a'lam. Paham Pak? Halo? Cukup. Baik, kita tutup kajian kita dengan pembacaan doa. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita semua, agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan semua perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna فاتم علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.